Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Qiraatul Kutub Tafsir yang beranggotakan Riza Amelia Khairiyah, Rahmanur Adani, Nurul Fajriah Isnaini, Nabila Miranti, Nia Anissa, Ahmad Ardani, Gian Faik Al-Ahnaf, Ahmad Umam Hanani, Muhammad Dimas Afandi, dan Rizky Fatlur Rahman. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pemberian hikmah dan juga bagaimana cara kita mensyukuri nikmat. Langsung saja saya persilakan kepada kelompok saya untuk menjelaskan. Wadzalika anna haqiqata syukri hiya wad'un ni'ami fi mawdi'iha alladhi yanbaghi lahum. Dan itu karena hakikat syukur adalah meletakkan nikmat pada tempatnya yang semestinya. Wadzalika wawu itu huruf yang berfungsi sebagai kata sambung. Selanjutnya dzalika isim isyarah atau kata tunjuk yang merujuk pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Berarti lafadz dzalik diirobkan sebagai mubtada dengan tanda fathah karena kedudukannya sebagai mubtada. Selanjutnya kata anna huruf yang berfungsi sebagai kata penghubung antara kalimat sebelumnya dengan kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahiru annahu nafsiru ita'ihil hikmata min khairi takdiril qawli. Yang artinya, yang tampak jelas adalah bahwa itu merupakan tafsiran dari pemberiannya hikmah tanpa penjelasan secara eksplisit melalui ucapan. Nah, maksudnya ini penulis menyatakan bahwa pemberian hikmah oleh Allah itu dalam bentuk langsung tanpa ada kata-kata. Selanjutnya ada kaidah nahwu dan shorof. Yang pertama, al-dhahiru. Al-dhahiru ini kedudukannya sebagai mubtada dikarenakan isim marfu'. Yang kedua ada annahu. Nah, annanya ini adalah huruf nasab dan domirhu sebagai isim anna. Yang ketiga yaitu ada tafsiru. Nah, tafsiru ini adalah khobarnya anna dalam keadaan yang marfu'. Selanjutnya yang keempat itu ada itaihi. Nah, itaihi ini adalah mudhof ilaih majrur dan hinya adalah domir sebagai fa'il dari lafadz itai. Yang kelima ada al-hikmata. Nah, al-hikmata ini adalah maf'ul bih dari lafadz itai. Dan yang terakhir ada min khairi takdiril qauli yang kedudukannya sebagai jar majrur sebagai bayan bahwa tafsir tersebut bukan berupa perkataan langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, melanjutkan pemateri sebelumnya yaitu dengan lafadz bihaitsu yushiru ila in'amil mun'imi yang artinya dengan maksud menunjukkan kepada nikmat yang diberikan oleh sang pemberi nikmat. Sang pemberi nikmat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kaidah nahwunya. Yang pertama ada lafadz bihaitsu. Bihaitsu ini adalah atau termasuk dalam jar majrur. Nah, bihaitsu ini diawali dengan huruf jar ba dan haitsu ini termasuk dalam dzaraf makan yang memiliki makna sehingga. Lalu ada yushiru. Yushiru ini termasuk fi'il mudhari yang memiliki arti menunjukkan atau mengisyaratkan. Lalu ada ila. Nah, ila ini termasuk huruf jar yang memiliki arti kepada. Nah, ila in'ami. Lalu ada in'ami. In'ami ini dari kata an'ama yang artinya menganugerahkan dan in'ami ini termasuk dalam majrur. Lalu yang terakhir ada al-mun'imi. Nah, al-mun'imi ini masuk atau termasuk dalam mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih dan memiliki arti memberi nikmat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berikan atau saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wa iqahu kama huwa haqquhu yatawaqqafu ala ma'rifatil mun'imi, yang artinya dan pelaksanaannya sebagaimana itu semestinya bergantung pada pengetahuan tentang sang pemberi nikmat. Tentang kaidah nahwiyahnya. Wa iqahu yaitu sebagai mubtada dengan ataf dan domir. Kemudian kama huwa haqquhu jumlah fi'liyah sebagai khobar. Lanjut yatawaqqafu fi'il mudhari.
Ala ma'rifatil mun'aimi, jar majrur, kata depan dan kata benda yang dijer. Melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu salah satu dalil berupa wa ma'rifati ni'amihi bima hiya ni'am, bahwa pengetahuan tentang nikmatnya adalah sebuah nikmat. Seringkali kita menganggap nikmat itu hanya pada materi saja, berupa uang, kendaraan, tanah, sawah, dan lain sebagainya yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang. Tapi seringkali tidak disadari pengetahuan tentang nikmat itu juga merupakan nikmat. Seperti kita mengetahui kalau bagaimana cara mata kita bekerja, bagaimana cara indera kita bekerja, bagaimana cara dunia bekerja, itu juga harus disadari sebagai nikmat yang agung, nikmat yang besar. Dengan kita mengetahui nikmat-nikmat itu, pengetahuan itu bisa lebih mendorong kita untuk lebih bersyukur dan lebih bermakna. Syukur yang kita utarakan, yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan dari pengetahuan itu kita bisa lebih memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan sebagai kegiatan yang lebih positif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyati wadniha maudhi'ahu. Sebelum saya jelaskan lafal di sini, terlebih dahulu saya akan jelaskan kaidah nahwi yang terdapat dalamnya. Jadi wa kaifiyati, wawu di sini menjadi wawu atuf. Kaifiyati i'rabnya jar karena menjadi maktuf dari maktuf alaih ma'rifati di lafal sebelumnya, ma'rifati. Tanda jar kaifiyati menggunakan kasroh karena menjadi isim mufrad, karena isim mufrad munsorif. Kemudian kaifiyati mudhof wadniha i'rabnya jar karena menjadi mudhof ilaih dari mudhof kaifiyati. Tanda jarnya menggunakan kasroh karena isim mufrad munsorif. Kemudian ha di sini domir baris mutasil. Domir itu domir baris terlihat, mutasil itu nyambung. Secara mahal dia menjadi jar, mabninya mabni fathah. Karena kenapa menjadi jar? Karena menjadi mudhof ilaih dari lafal wadni. Kemudian lafal maudhi'a itu menjadi dzaraf. Dzarafnya dzaraf makan. Apa itu dzaraf makan? Di dalam judulnya dijelaskan dzarful makani huwa ismul makanil mansubu bi taqdiril fi. Isim huwa ismul zamani mansubu, isim yang dibaca nasab yang mengira-ngirakan lafal fi. Jadi secara lafal mengira-ngirakan lafal fi. Kalau di dalam bahasa Jawa itu maknanya ing dalam, seperti itu. Mudhi'a menjadi dzaraf, i'rabnya nasab karena menjadi dzaraf. Dzaraf itu dzaraf makan. Kemudian mudhi'a menjadi mudhof. Ha di sini domir, hu di sini menjadi domir baris mutasil nyambung yang menjadi mudhof ilaih dari mudhof maudhi'a. Nah, maksud dari lafal ini itu apa? Wa kaifiyati wadniha maudhi'ahu. Jadi ada step by step bagaimana kita itu bersyukur. Seperti yang dijelaskan tadi, tata cara meletakkan nikmat itu di tempat yang di tempat yang semestinya. Seperti kita mendapatkan gaji, kemudian yang sama kerja mendapatkan gaji, kemudian yang sehat, jangan lupa bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah berjanji dalam firman-Nya yang berbunyi la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat itu, pasti akan aku tambah nikmatku kepadamu. Jika kalian kufur kepadaku, maka sesungguhnya siksaku sangatlah berat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bihaisu yahki an in'amihi, artinya sehingga ia mencerminkan atau menggambarkan pemberian nikmat darinya. Ya, ayat ini atau penggalan ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu karena kita mensyukuri dan di atas apa yang kita udah usahakan.
Kemudian penjelasannya dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita itu karena cerminan dari apa yang kita udah usahakan dan apa yang kita udah disyukuri ketika kita hidup di dunia. Ya, digarisbawahi, nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu cerminan dari apa yang kita udah usahakan, apa yang kita udah disyukuri ketika kita hidup dunia. Kemudian penjelasan nahwunya dari kalimat ini, ya, dari lafadz bihaisu. Ya, lafadz bihaisu ini itu merupakan kalimat isim, ya, isim huruf makan. Terus diawali dengan huruf jar yaitu ba. Terus lafadz yahki ini merupakan fi'il mudhari'. Ya, terus ngan in amihi, ya, ngan di sini itu huruf jar. Ya, terus in amihi ini merupakan kalimat isim masdar dan kemasukan domir, ya, domir mufrad mudzakkar ghaib. Fa'itauhu al-hikmata ba'tun lahu ila syukri. Maka pemberian hikmah kepada seseorang merupakan dorongan untuk bersyukur. Jadi ketika seseorang mendapatkan hikmah, maka ia dituntut untuk melaksanakan syukur. Apa itu syukur? Syukur adalah menggunakan segala nikmat pemberian Allah untuk melaksanakan ibadah. Kemudian mengenai nahwu di dalam kalimat ini, pertama ada ita'uhu. Fa'ita'uhu ini merupakan mubtada, di mana mubtada itu dibaca rofa, tanda rofanya menggunakan domah karena merupakan isim mufrad. Kemudian yang kedua ada kalimat al-hikmata. Lafadz al-hikmata ini merupakan maf'ul bih. Maf'ul bih dibaca nasab, di sini menggunakan fathah karena merupakan isim mufrad. Selanjutnya ada kalimat ba'tun. Ba'tun merupakan khobar dari ita'uhu yang mana dibaca rofa, tanda rofanya menggunakan domah karena merupakan isim mufrad. Kemudian ada lahu, di sini ada jar majrur, tetapi karena hu ini merupakan domir, maka tidak dibaca jar menggunakan kasroh. Kemudian yang terakhir adalah ila syukri. Di sini jar majrur, tetapi karena asyukri ini kalimat yang mu'rab, maka ditandai dengan kasroh karena ia merupakan isim mufrad. Lanjut ke bacaan yang terakhir, yaitu fa'itaul hikmah amrun bisyukri bil mulazamah. Artinya, maka hikmah itu merupakan perintah untuk bersyukur secara tidak langsung. Nah, adapun kaidah nahwiyahnya dari kalimat tersebut, yang pertama itaul hikmah. Itaul hikmah ini merupakan fa'il atau subjek yang berupa masdar atau kata benda yang berasal dari fi'il. Kemudian ada kata amrun. Kata amrun di sini merupakan khobar atau predikat dari fa'il itaul hikmah. Kemudian bisyukri. Bisyukri ini merupakan jar mazrur yang berfungsi sebagai tamyiz atau penjelasan lebih lanjut tentang amrun. Kemudian yang terakhir ada bil mulazamah. Bil mulazamah ini merupakan jar mazrur juga yang mana berfungsi sebagai kata keterangan atau penjelasan lebih lanjut tentang amrun bisyukri. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari seluruh teks yang sudah dipaparkan adalah pemberian hikmah kebijaksanaan adalah sebuah anugerah yang sangat besar untuk manusia. Pemberian hikmah ini memungkinkan manusia untuk bisa memahami dan menghayati nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah dan bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan dengan cara yang tepat dan meletakkannya di tempat yang semestinya. Dalam keseluruhan teks juga terdapat penekanan tentang memahami dan menghayati nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan dan mensyukurinya
serta meletakkannya pada tempat yang semestinya. Terdapat penekanan di situ. Terdapat suatu penekanan yang memang harus ditekankan dalam memahami, menghayati, dan cara bersyukur. Ya, karena pemberian hikmah ini adalah salah satu kunci, ya, kunci dalam memperoleh hikmah kebijaksanaan tersebut. Terima kasih, saya Muhammad Dimas Afandi, mewakili seluruh kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.